Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua mau bercerita tentang kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Cerita kasus ini atas permintaan Wima Wimantio. Dalam kasus ini adalah kasus persahabatan, di mana yang seharusnya sahabat menjaga dan melindungi sahabat lainnya. Namun berbeda dalam kasus ini. Justru kejahatan itu dilakukan oleh sahabatnya sendiri. Yuk, mendingan langsung kita simak videonya. Nama gadis cantik ini Skylar Nice, lahir pada tanggal 10 Februari 1996. Skylar merupakan pelajar yang sangat cerdas, yang suka membaca dan mempelajari hal-hal yang baru. Di usianya yang sangat muda, usia 16 tahun, ia sudah dibilang sangat mandiri karena dia sudah bekerja paruh waktu di sebuah restoran cepat saji. Anak tunggal dari pasangan Mary dan David Nice. Ibunya Mary Nice bekerja sebagai asisten administrasi di laboratorium jantung. Sedangkan ayahnya David Nice adalah perakit produk di Walmart. Skylar merupakan mahasiswa di University High School dan ingin menjadi pengacara kriminal. Di dalam pergaulannya, Skylar memiliki dua sahabat yang bernama Shelia Eddy dengan Rachel Schauf. Skylar dikenal sebagai pribadi yang dewasa dan mengayomi kedua sahabatnya ketika mereka dalam masalah atau ketika mereka sedang berselisih paham. Skylar selalu menjadi pemersatu bahkan penyemangat kedua sahabatnya. Terlebih dua sahabatnya ini memiliki keluarga yang broken home, sehingga Skylar mencoba untuk memberikan semangat untuk kedua sahabatnya ketika mereka merasa terpukul akibat perceraian orang tuanya. Dan hanya Skylar lah yang memiliki keluarga utuh. Persahabatan mereka yang begitu erat sehingga mereka sering menghabiskan waktu bersama, seperti ngobrol, bercanda, bahkan curhat. Dikarenakan Skylar ini adalah anak tunggal, jadi sangat diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Ia sering membawa kedua sahabatnya untuk bermain di rumah. Sampai ibu dan ayahnya juga menganggap Shelia dengan Rachel sebagai anak mereka sendiri. Orang tua Skylar memberi perhatian yang sama kepada Sheila dengan Rachel. Shelia dan Rachel sering melihat perhatian ayah dan ibunya Skylar dan perlahan membuat mereka merasa iri karena mereka tidak bisa mendapatkan perhatian seperti itu. Walaupun ayah dan ibunya Skylar sudah menganggap mereka seperti anak sendiri, tetapi tidak membuat mereka merasa puas. Dan perlahan Shelia dan Rachel mulai menjauhi Skylar tanpa ada kesalahan yang dibuat oleh Skylar. Menyadari kalau sahabatnya sudah mulai menjauh, Skylar pun merasa bingung karena dia tidak pernah merasa melakukan kesalahan kepada Shelia dan juga Rachel. Skylar mencoba untuk mengungkapkan perasaannya melalui tulisan status di Twitter. Tetapi melihat dan membaca statusnya milik Skylar membuat sahabatnya semakin marah dan tersinggung karena ada beberapa perkataan Skylar yang menyindir sikap dari kedua sahabatnya itu. Mereka pun saling beradu argumen melalui sosial media Twitter. Pada tanggal 5 Juli 2012, Skylar baru saja pulang dari tempat kerjanya. Dan di dalam rumah, Skylar sempat menyapa ayah dan ibunya. Gak lama dari situ, Skylar meminta izin untuk beristirahat. Pada saat Skylar sedang berbaring, dia mendapat telepon dan juga SMS dari para sahabatnya yang mengajak Skylar untuk keluar dari rumah dengan alasan mereka mau meminta maaf dan mau memperbaiki persahabatan mereka. Dikarenakan pada dasarnya Skylar ini sangat menyayangi sahabatnya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menemui dua sahabatnya itu. Dan pada pukul 00.30 Skylar menyelinap keluar melalui jendela kamarnya. Di sana sudah menunggu dua sahabat. Di dalam rekaman CCTV, mereka mendapatkan Skylar terlihat keluar dari rumah secara diam-diam pada tengah malam, yang kemudian mereka pergi bersama dengan Shelia dan Rachel. Jadi guys, sedikit bercerita tentang Shelia dan Rachel. Shelia ini memiliki karakter periang dan juga heboh, sehingga pada saat mereka berkumpul bersama, Shelia inilah yang membuat suasana menjadi hidup karena kekonyolan yang dia lakukan. Sedangkan untuk Rachel, dia terlahir dari keluarga Katolik yang taat dan ketat. Jadi ketika di dalam pergaulannya secara tidak langsung, Rachel mengidolakan Shelia karena Shelia selalu berhasil menghidupkan suasana pertemanan.
Awal permasalahan mereka pada tanggal 31 Mei 2012 ada postingan dari Skyler yang menyindir sikap para sahabatnya melalui postingan status di Twitter. Alasan Skyler menulis kata-kata itu dikarenakan Skyler pernah memergoki Celia dengan Rachel melakukan percintaan terlarang, sehingga Skyler menyindir kelakuan dua sahabatnya itu. Pada tanggal 6 Juni 2012, Skyler dikabarkan menghilang. Terlebih ketika adanya rekaman CCTV, Skyler pergi menggunakan mobil dan keluarganya pun memastikan jika anaknya itu tidak kabur dari rumah karena barang milik pribadinya Skyler masih ada di dalam rumah. Orang tua Skyler pun sempat mengecek di mana Skyler bekerja di sebuah restoran Wendy's. Tetapi atasannya mengatakan Skyler tidak pernah melakukan hal itu. Dan itulah yang membuat orang tuanya menjadi curiga. Sehingga mereka memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. I have a daughter that's 16 years old. Apparently she snuck out of her room last night and she hasn't been seen since. None of her friends can get a hold of her. I can't find her. What's her name? Skyler Neese. Orang tua Skyler pun menelpon dua sahabatnya. Dan menurut kesaksian dari Celia yang mengatakan jika malam itu mereka memang pergi bersama. Tetapi pada saat akan pulang, Skyler meminta diturunkan di ujung jalan dan tidak mau diturunkan di depan rumahnya dikarenakan takut mengganggu ayah dan ibunya tidur. Pada awalnya orang tua Skyler itu percaya, namun ketika mendengar penjelasan dari Celia, di situ mereka langsung mencurigainya. Karena orang tuanya tahu banget jika Skyler nggak akan mau diturunkan di pinggir jalan seperti itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Celia. Pada tanggal 7 Juni 2012, Celia membantu orang tua Skyler untuk menyusuri jalanan sekitaran rumahnya. Sementara guys, Rachel malah pergi berkemah selama 2 minggu. Dengan begitu membuat kecurigaan pihak kepolisian. Bertambah lagi kecurigaan pihak kepolisian ketika diinterogasi, jawaban mereka semua hampir sama. Dan itu terkesan sudah direncanakan. Walaupun kecurigaan itu sudah tertuju pada Celia dan Rachel, polisi belum bisa menangkap keduanya karena tidak adanya bukti. Tetapi polisi berhasil mendapatkan petunjuk dari postingan Twitter. Dan salah satu postingan itu yang diunggah pada sore harinya sebelum Skyler menghilang, ada tweetan terakhir yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang membuat Celia dan Rachel mau menemui Skyler untuk berdamai dan meminta maaf. Polisi yang menangani kasus ini bernama Chris Berry meyakini jika para pembunuh tidak akan bisa menyembunyikan pembunuhannya dalam waktu yang lama. Menurut Chris, bahwa apa yang dilakukan oleh Celia dan Rachel merupakan trik-trik pelaku pembunuhan yang sudah biasa dihadapi. Dan lambat laun, Celia dan Rachel akan mengakui perbuatannya. Salah satu cara Chris untuk mengungkap kasus pembunuhan ini, dia menyamar sebagai laki-laki biasa dengan perawakan yang tampan. Lambat laun, akhirnya Chris terkoneksi dengan dua gadis ini, Rachel dan Celia. Diketahui untuk Celia, dia lebih aktif di Twitter dan tidak nampak kesedihan dalam dirinya dia telah kehilangan sahabat. Sedangkan untuk Rachel, dia terlihat jarang aktif di Twitter. Namun kesimpulan dari hasil penyelidikan Chris, pada dasarnya tidak ada kesedihan dalam diri mereka telah kehilangan sahabat. Bahkan dilihat dari postingan-postingan foto mereka hanya aktif memposting foto kebersamaan mereka berdua. Polisi sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus hilangnya Skyler. Walaupun ada rekaman CCTV, tetapi CCTV tidak menangkap objek mobil yang menjemput Skyler dengan jelas. Tetapi semua itu terungkap ketika polisi mendatangi rumah Celia dan di sanalah polisi mengidentifikasi jika mobil yang dinaiki oleh Skyler itu adalah mobil milik Celia. Walaupun sudah diketahui jika pada malam itu terakhir Skyler pergi bersama dengan Celia dan Rachel. Namun mereka masih belum mengakui bahwa merekalah yang telah membunuh Skyler. Tetapi publik atau netizen sudah menyerang Celia dengan Rachel di dalam Twitternya. Banyak hujatan dan makian kepada Rachel dan Celia. Dan pada tanggal 18 Desember 2012, polisi mendapatkan panggilan darurat. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore.
She's getting nuts. She's screaming. She's running through the neighborhood. Give me the phone. Like, no, this is over. This is over. My husband's trying to contain her. Please hurry. Di dalam telepon itu, ibunya Rachel pun mengatakan kepada pihak kepolisian jika Rachel sudah mengakui bahwa dialah pelaku pembunuhan dari Skyler. Dan polisi pun langsung datang menangkap Rachel. Di dalam interogasi terungkap bahwa kasus ini sudah direncanakan 1 bulan sebelum pembunuhan itu terjadi, dengan alasan kalau mereka sudah tidak suka lagi dengan Skyler. Yang membuat mereka tidak suka dengan Skyler yaitu karena Skyler pernah mempergoki mereka sedang melakukan hubungan terlarang, dan Skyler pun mengancam akan melaporkannya kepada orang tua masing-masing. Agar tidak diketahui perbuatannya, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membunuh Skyler. Pada malam pembunuhan, mereka sudah mempersiapkan alat-alat yang akan mereka gunakan. Rachel membawa skop dan Shelia membawa 2 buah pisau serta alat-alat kebersihan guna untuk menghilangkan jejak dari pembunuhan itu. Dan ketika sudah berada di dalam hutan, mereka berbincang-bincang. Tiba-tiba Skyler meminta izin untuk mengambil sesuatu di dalam mobil. Ketika itu Shelia dan Rachel saling memberi kode. Dalam hitungan ketiga mereka langsung menyerang Skyler, dan akhirnya mereka pun menghujamkan pisau ke tubuhnya Skyler sebanyak 50 kali. Pada bulan Januari 2013, polisi meminta Shelia dan Rachel untuk menunjukkan di mana jasad Skyler dikuburkan, dan akhirnya jasad Skyler dapat ditemukan. Namun guys, dalam kondisi yang sangat sulit untuk diidentifikasi. Namun pada tanggal 13 Maret 2013, hasil forensik menguatkan jika temuan polisi itu benar adanya jasadnya Skyler. Dan guys, hasil dari pengadilan Amerika memutuskan jika Shelia bersalah dan menjatuhi vonis hukuman seumur hidup. Namun masih ada kemungkinan untuk bebas bersyarat jika sudah menjalani 15 tahun masa penjara. Dan untuk Rachel mendapatkan hukuman 30 tahun masa penjara. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan hukuman Shelia, dikarenakan otak dari pembunuhan ini adalah Shelia. Oke guys, demikian untuk video gua kali ini. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa mengambil sedikit pelajaran, dan jangan lupa ikuti terus video gua, oke?